Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taruma. Di video ini saya pengen bahas tentang penggunaan OpenRouter.ai, udah gitu kemungkinan ngebahas sedikit tentang apa itu Large Language Model dan model-model lain yang bisa kalian gunakan. Jadi memberikan opsi banyak untuk bereksperimen gitu ya. Jadi tidak terpaku sama satu model LLM yang kalian sering gunakan gitu ya, yang paling langganan. Tapi sebelumnya saya share screen dulu, bentar. Oke. Jadi sebelumnya tuh saya udah yang namanya tuh bikin semacam tutorial gitu ya, demo singkat cara penggunaan OpenRouter.ai gitu ya, 6 bulan yang lalu. Tidak disangka ada yang nonton gitu ya. Sebenarnya ini tujuannya untuk ngasih tahu pada mungkin 6 bulan yang lalu banyak yang berlangganan dengan ChatGPT Plus gitu ya, di mana ChatGPT Plus itu hampir $20 per bulan, 300.000 lah rupiah gitu ya per bulannya gitu ya. Dimana kalau saya lihat kemungkinan banyak orang tidak menggunakannya secara rutin gitu, nggak sampai kena limit gitu ya. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kalian menggunakan eh, berlangganan gitu ya, berlangganan tapi penggunaannya tidak serutin yang seharusnya gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian menggunakannya berdasarkan per penggunaan gitu, bayarnya per penggunaan mungkin bisa jatuhnya lebih murah. Nah, saya memperkenalkan pakai OpenTutor.ai di mana kalian bisa mencoba berbagai model large language model gitu ya. Di mana kalian bisa memilih tergantung use case yang kalian akan gunakan gitu. Kalau kalian gunakan misalkan butuhnya yang pinter gitu, oh saya pakainya O1 gitu. Oh, tapi saya butuhnya yang standar aja lah, cuma nanya, minta nerjemahin ya. Mungkin kalian nggak perlu pakai model yang terbaik gitu ya. Mungkin pakai model yang cukup untuk tugas tersebut ya. Jadi mungkin pakainya Forum Mini atau misalkan Gemini 2.0 Flash gitu ya. Nah, jadi di video ini mungkin saya ngasih tahu juga gitu ya. Jadi ini saya ngasih tahu bagaimana OpenRouter.ai, interaksinya seperti apa. Tapi untuk video ini saya pengen bahas tentang eh, penggunaannya tapi menggunakan interface lain kan di sini pada video ini saya ngasih tahu gimana cara menggunakan OpenRouter.ai, gimana kalian top up gitu ya, top up kredit gitu ya, di mana kalian bisa menggunakan berbagai model di dalam satu interface. Tapi mungkin di sini saya pengen ngasih tahu bahwa kalian juga bisa menggunakan interface lain dan bereksperimen dengan model-model yang lain gitu ya. Karena untuk saya pribadi, saya untuk interface untuk berbagai model ini gitu ya, nggak terpaku sama satu model gitu ya, misalnya atau satu series gitu. Misalkan saya nggak pakai OpenAI series gitu, misalkan kayak O1 gitu ya, ataupun for O mini gitu. Jadi saya kadang-kadang berpindah, misalkan kalau saya butuhnya hanya yang sederhana gitu, cuma untuk menerjemahin atau ngubah teks jadi lebih ringkas gitu ya, saya pakainya Gemini 2.0 Flash gitu ya. Tapi kalau misalkan saya butuh yang agak pinter dikit gitu ya, pakainya Flash Thinking gitu. Kalau misalkan saya butuh yang paling terbaik ya gitu, saya pakainya Gemini 2.5 Pro. Kalau nggak saya gabungkan dengan O3 Mini ataupun dengan Cloud 3.7 Sonnet gitu ya. Jadi tergantung kalian penggunaannya. Kalau kalian on budget gitu ya, bisa aja kalian pakai menggunakan DeepSeek V3 gitu ya, dengan yang versi terbaru ataupun pakai R1 gitu ya untuk reasoning modelnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini gitu ya, untuk sekedar memberi gambaran besar gitu ya, kalau kalian sering menggunakan ChatGPT itu sebenarnya kalian berinteraksi dengan yang namanya large language model gitu ya, model yang bisa diprogram gitu untuk berinteraksi dengan teks, kita bisa berkomunikasi dengan teks gitu ya. Nah, eh, nah kayak ChatGPT ya. Nah, sebenarnya di ChatGPT itu sebenarnya hitungannya sebagai interface gitu. Jadi kalau kita harus membedakan yang mana itu model, mana itu tampilannya gitu ya. Kalau kalian buka chatgpt.com gitu ya, ini hanya interface-nya gitu. Tapi model yang kalian gunakan ya tergantung pakai model yang mana. Tapi kan ini kebetulan saya menggunakan yang plus gitu ya. Jadi banyak opsinya. Tapi kalau kalian pakainya yang gratisan gitu ya, kalian mungkin tidak bisa ada opsi seperti ini gitu. Dan tergantung apa yang yang tersedia gitu ya. Mungkin makanya oleh karena itu mungkin lebih harus diperhatikan pada saat kalian berinteraksi dengan yang namanya large language model gitu. Perhatikan model apa yang kalian gunakan. Mungkin jangan langsung ngejudge juga ya kalau misalnya ini modelnya bodoh gitu ya. Oh ternyata kalau model for O itu ada instruksinya sendiri gitu. Itu harus struktur pertanyaannya seperti gimana gitu ya. Karena beda saat penggunaan kita menggunakan model yang tidak berpikir non reasoning dengan reasoning gitu ya. Cara penggunaannya harusnya berbeda dengan berbagai use case-nya gitu ya. Tapi di sini tuh kalau kalian buka ChatGPT gitu, kalau yang gratis mungkin nggak bisa banyak opsinya gitu ya. Misalkan saya buka chatgpt.com gitu ya, tanpa login gitu ya. Di sini nggak ada opsi
model yang lain gitu ya. Jadi di sini kalau harus login gitu ya. Nah, kalau di sini gitu ya, banyak berbagai model gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini gitu ya, di ChatGPT gitu ya, ada yang namanya model non reasoning dengan reasoning model gitu ya. Jadi sederhananya kalau non reasoning itu dia langsung, kalau misalkan kita ditanya misalkan 2 tambah 2 gitu. Ini saya ngambil contoh dari eh, Andrej gitu ya, yang apa ya, lumayan, eh, dia tuh ex OpenAI gitu kalau nggak salah, dimana dia memberikan semacam video yang menjelaskan tentang large language model seperti apa, dan saya menyarankan kalian untuk nonton itu aja gitu ya, karena saya cuma mengiterasi ulang gitu ya, tapi saya sangat menyarankan untuk kalian menonton eh, videonya itu. Mungkin saya tambahkan di deskripsi gitu ya. Jadi ada dua model gitu ya, non reasoning dengan reasoning. Sederhananya kalau non reasoning itu kayak kita tuh nggak perlu mikir, langsung jawab aja. Misalkan kalau kita ditanya 2 tambah 2 kita langsung jawab 4 gitu ya. Kalau misalkan coba 173 dikali 48 ya, saya tahu kami mikir dulu, oh harus dihitung dulu, harus dikotret dulu, harus dipikir matang-matang dulu sebelum ngasih jawaban. Itulah secara singkatnya cara berpikir kita gitu ya, tergantung saat kita diberikan tugas gitu. Nah, kalau reasoning model gitu ya, jadi kapan kita menggunakan reasoning dengan non reasoning gitu ya, itu tergantung use case kalian. Gitu. Kalau kalian butuhnya cuma nerjemahin ya mungkin pakai non reasoning aja gitu ya. Tapi kalau kalian butuhnya misalkan analisis sesuatu gitu ya, lebih bagusnya pakai reasoning gitu. Tapi bukan berarti apa ya, model reasoning ini tuh idealnya sih kita bisa menggunakan pakai reasoning semuanya, tapi ada beberapa kasus gitu ya, masalah kecepatan respon gitu ya, udah gitu masalah biaya juga ya gitu ya. Kalau pakai reasoning model biasanya lebih mahal daripada non reasoning gitu. Jadi tergantung use case-nya seperti apa. Tapi pada dasarnya ada dua model gitu ya, non reasoning dengan reasoning gitu. Nah, di sini kalau kalian kan sering berinteraksinya dengan ChatGPT gitu ya. Kalau kalian belum tahu juga ada model-model lain yang disediakan oleh layanan lain, misalkan Gemini gitu ya dari Google, dia menyediakan kayak Gemini gitu ya. Gemini aplikasi gitu ya. Kalau kalian buka di gemini.google.com ya, kalian bisa lihat di situ ada pilihan Flash. Udah gitu kalau untuk yang reasoningnya bisa Flash Thinking. Udah gitu yang terbaru Gemini 2.5 Pro. Nah, yang mungkin jarang sering didengar adalah Cloud.ai gitu ya. Sebenarnya kalian juga bisa bereksperimen dengan berbagai interface ini gitu, karena di sini pasti menyediakan yang namanya jatah gratisan gitu ya. Kalau kalian misalkan di ChatGPT-nya udah kena limit, sebenarnya kalian bisa lari ke cloud gitu. Kalau misalkan cloud-nya udah kena limit, bisa pakai Gemini gitu ya. Kalau kalian, nah jadi di Google juga, dia juga interface-nya ada di aplikasinya Google Gemini gitu ya. Ada juga Google AI Studio yang ditujukan untuk para developer, tapi kalian sebagai end user juga bisa menggunakan ini gitu ya. Dan ini saya seringnya pakainya ini gitu ya. Jadi karena ada jatah gratisnya juga lebih banyak gitu ya. Jadi saya rutinnya pakai ini. Nah, mungkin nanti saya kasih tutorialnya lagi kalau dirasa perlu gitu ya. Udah gitu ada interface-nya yang Copilot gitu, Microsoft Copilot. Nah, saya kurang tahu juga ya dia pakai model apa, tapi sebelumnya teh dia bekerja sama dengan OpenAI, jadi kemungkinan pakai 4O. Nah, saya juga nggak tahu kalau sekarang pakainya O3 Mini atau apa gitu ya. Nah, Perplexity juga punya modelnya juga gitu. Jadi eh, ini kita ngomongin interface dengan model itu sesuatu yang berbeda gitu. Perplexity misalkan ada namanya model Sonar Pro, ada Sonar Reasoning Pro gitu. Ada Sonar biasa juga gitu ya. Kalau kita ngomongin DeepSeek gitu ya. DeepSeek ada DeepSeek V3 gitu, V3 gitu ya dengan DeepSeek R1 gitu ya untuk reasoning. Untuk Qwen juga ada Qwen 2.5, udah gitu ada Weki gitu ya 32B gitu. Di Meta AI juga ada yang pakainya lama 3.1, tapi karena udah yang terbaru ya ada lama 4 gitu ya. Nah, jadi itu ngasih gambaran di mana interface ini memiliki berbagai model. Tapi kalau misalkan kalian pindah-pindah dari satu satu interface lain gitu ya, bisa apa ya namanya teh? Bisa ngerebit ngeribetin kalian gitu ya saat mau berkomunikasi atau pengen butuh bantuan dari large language model ini gitu ya. Jadi sarannya gimana gitu? Kita bisa menggunakan satu interface yang kita inginkan gitu ya. Nah, waktu kemarin di video kemarin itu saya menyarankan pakainya OpenRouter.ai gitu ya. Di mana itu bisa sebagai kayak agregator gitu berbagai model gitu ya, model yang dapat diakses secara publik gitu ya, untuk bereksperimen gitu. Jadi di OpenRouter ini model-modelnya itu tersedia aksesnya melalui API gitu ya, di OpenRouter ini. Jadi kalau kalian misalkan, oh
Jadi kalian tuh bisa dalam satu sesi percakapan tuh bisa berganti-ganti dengan model. Misalkan pada saya nanya, bikinlah pertanyaan yang agak sulit yang butuh reasoning gitu ya. Misalkan saya pakai Gemini 2.5 Pro gitu ya. Misalkan itu habisin 10.000 perak gitu ya untuk diskusi itu. Nah misalkan pada pesan bawahnya saya cuma minta ngeringkas aja gitu ya. Tapi kalau ngeringkas pakai Gemini 2.5 Pro kan semakin banyak input tokennya yang digunakan jadi semakin mahal juga. Oh, mungkin saya pakai gantinya untuk ngeringkas aja atau misalkan ngerjemahin pakai Gemini 2.0 Flash atau misalkan oh pakainya for All Mini aja gitu ya. Gitu. Jadi kalian bisa berganti-ganti gitu di setiap model gitu ya. Tergantung use case kalian seperti apa gitu ya. Saya sangat menyarankan kalian untuk bereksperimen gitu ya. Nah, karena di sini ada jatah gratis gitu ya untuk akses-akses ini gitu ya. Kalian juga sebenarnya bisa di open router ini juga banyak juga yang ngasih akses gratis gitu ya. Mungkin modelnya nggak sepopuler kayak OpenAI gitu ya. Nggak ada yang namanya jatah gap WT for Om ini yang gratis di di open router gitu. Jadi mau nggak mau ya kalian harus berbayar. Tapi setidaknya kalian bisa mengalokasikan budget gitu ya. Kalau misalkan saya mau nanya yang sederhana, saya pakainya for Om ini. Kalian baru bisa lihat si pricing pointnya kayak gimana gitu ya. Nah, jadi Eh, nah, jadi ada berbagai model kan di OpenRouter teh. Dari sini kan ada berbagai model. Nah, mungkin kalian bertanya, use case kalian cocoknya pakainya yang mana gitu ya? Eh, Enaknya pakai yang mana? Nah, kalau saya sih sebagai acuannya tuh menggunakan live bench gitu ya. Kalian bisa pakai benchmark manapun gitu ya, tapi paling utama kalian harus mencobanya sendiri gitu. Jadi dapat vibe-nya nggak? Kalian bisa pakai use case sendiri, bisa pakai bahasa kalian, bahasa Indonesia gitu ya. Tergantung use case-nya kalian gitu ya, kalian harus coba satu persatu gitu ya dan pilih mana yang paling sesuai dengan yang kak apa responnya yang menurut kalian rasanya enak gitu ya. Nah, di sini ada di Livebench ini, livebench.ai dan banyak benchmark lainnya gitu ya. Kalau misalkan kalian bacanya butuhnya untuk writing gitu ya, creative writing, kalian juga bisa pakai model yang lain gitu ya. Nah, tapi di sini ada urutannya gitu, ada Gemini 2.5 Pro eksperimental, O1 High, dan sebagainya. Mungkin kalau misalkan saya butuhnya reasoning yang paling pintar, oh, saya butuhnya Grok 3. Sedangkan saya pengen untuk coding gitu ya, oh, coding saya pakainya Outram Mini gitu ya. Kalau nggak misalkan, ah, itu kemahalan, saya pakainya DeepSeek R1 juga, ternyata nggak jauh beda lah dengan Gemini gitu ya, misalkan gitu. Nah, jadi eh, dengan kalian dapat mengakses berbagai model, kalian juga bisa menyesuaikan dengan apa yang namanya kemampuan kalian gitu ya, terutama dari budget gitu ya. Kalau misalkan kalian pengennya model terbaik, jadi kalau misalkan kalau pengen yang gratis ya ada limitasinya, ada kuotanya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang gratis gitu, kayak saya pengguna gratisan dulu yang diutamakan gitu. Tapi ada beberapa kasus yang bayar juga ada cuma 50 perak gitu ya, nggak apa-apa kayak Gemini 2.0 Flash gitu ya, saya bayar bayar aja dah mungkin karena nggak langsung ngabisin kantong gitu ya. Jadi, tapi saya sarankan kalau kalian pengen bereksperimen yang gratis gitu, saya menyarankan menggunakan Google AI Studio aja gitu. Jadi kalian kalau misalkan pengen bereksperimen model gitu ya, berinteraksi dengan large language model, di mana kalian pengen apa namanya bereksperimen dengan bagaimana interaksinya gitu ya. Tapi setiap model tuh punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi jika kalian cuma nanya apa itu balok gitu ya, kalian bisa dapat jawabannya berbeda di setiap model gitu ya. Yang mungkin si model ini lebih tahu misalkan kayaknya ini probabilitasnya lebih tinggi ngomongin balok kayu gitu ya. Mungkin di sini ada balok misalkan balok apa gitu ya. Misalkan balok maksudnya teh oh ini yang balok yang ada tulangannya kalau misalkan dunia sipil itu. Jadi tergantung use case kalian, kalian harus menyesuaikan gitu. Saya menyarankan silakan coba aja. Tapi kalau kalian pengen yang nyari yang gratis, udah gitu, yang aksesnya pasti lumayan murah kalau berbayar ya, kalian bisa pakai AI Studio aja gitu ya. Ini my go-to model gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya misalkan saya pengen nyobain yang namanya DeepSeek gitu ya, bisa juga. Nah, jadi semua model ini sebenarnya bisa kalian akses menggunakan OpenRouter. Nah, jadi di video sebelumnya kan saya udah kasih tahu ya gitu ya, apa itu OpenRouter gitu ya. Nah, di sini di OpenRouter kalian bisa lihat berbagai model yang tersedia gitu ya. Jadi di sini jangan lupa ada opsi-opsi yang free-nya. Jadi kalau kalian pengen nyari yang free tinggal masukin filternya di sini ada yang free gitu. Ada free, ada NVIDIA lama 3.1. Jadi kalau kalian lagi on budget gitu ya atau misalkan untuk pekerjaan yang
tidak penting untuk pekerjaan personal gitu ya, atau membantu produktivitas kalian dan nggak mau keluar duit banyak ya kalian bisa pakai bereksperimen dengan model-model gratis ini gitu ya. Tapi ya nanti masalahnya kalau kalian menggunakan yang di chatting sini gitu ya, kalian harus tanya di sini misalkan, oh misalkan eh, tampilannya misalkan saya pengen pakai Gemini yang free gitu ya. Nah, ini yang free. Oh, chat misalkan, chat saya pengen tambah lagi gitu ya. Eh, yang free misalkan pakai lama gitu ya. Misalkan saya small business gitu ya. Nah, ini. Nah, kalian kan bisa pakai ini, tapi tampilan ini tuh kalau misal menurut saya sih tidak begitu nyaman gitu ya. Kalau misalkan kalian mau berbayar, ya bisa juga pakai model yang lain gitu. Misalkan saya pengen yang eh, pakai flash gitu ya. Nah, flashlight gitu. Nah, di sini kalian bisa. Nah, sebenarnya tuh di sini kalian kalau buka ada keys kayak gini kan, di sini tuh ada yang namanya API keys, di mana API keys ini tuh kunci ini tuh bisa kalian gunakan di interface yang kalian punya gitu ya. Kalau kasus saya punyanya Typing Mind gitu ya. Saya pakai Typing Mind, tapi kalau misalkan kalian pakai interface lain juga nggak jadi masalah gitu. Nah, ada yang namanya interface-nya yaitu Chatbox AI gitu ya. Sebenarnya opsi apa namanya? Opsi interface misalkan interface LLM gitu ya. Eh, GitHub misalkan. Nah, LLM interface gitu. Oh, ini bukan ini. Mana kumpulan. Nah, awesome LLM web.ui gitu. Di sini tuh kalian bisa nyari yang interface yang rasanya cocok gitu ya. Ada opening web UI gitu ya. Tapi kalian bisa explore lagi lah. Tapi saya bukan menyarankan ya. Saya kan makanya typing my gitu ya. Ngapain saya pakai chatbox AI gitu. Tapi kalau saya coba ya sekilas, kalian bisa menggunakan ini gitu ya. Karena ada versi desktopnya juga ya di sini. Nah, kalau kalian buka launch web app-nya, nanti dia muncul seperti ini gitu. Nah, di sini kan banyak berbagai model gitu ya. Di sini ada model-model gitu ya. Aduh, saya pengennya pakai Nvidia gitu ya. Misalkan ini yang gratis gitu ya. Ada yang terbaru nih, Lama 4 Maverick gitu ya. Nah, kalian buka chatbox gitu ya. Kalau kalian lihat di sini tuh belum ada pilihannya. Nah, ini sebenarnya udah saya ganti gitu ya. Nah, di sini model providernya tuh awalnya misalkan chatbox gitu ya. Nah, mungkin di tampilan kalian pas buka ini aplikasi gitu ya. Kalian tuh nggak ada pilihannya gitu ya. Jadi kalian harus menyertakan API kalian gitu ya. Mungkin kalian dari sini buka setting gitu ya, setting gitu ya. Baru kemudian misalkan pilihnya custom provider gitu ya. Nah, di sini ada custom provider. Kita lihat di Open Router gitu ya. Nah, eh, untuk ups, ini kita hapus. Nah, di sini kalian pilih model providernya misalkan custom gitu ya. Ini kan custom provider gitu ya. Karena Open Router ini sebenarnya Open AI compatible gitu ya. Kalian buka dokumentasinya gitu ya. Di sini ada Open AI compatible gitu ya. Jadi kalian bisa pakai apa namanya? eh, Kalau di Python gitu ya, kalian bisa menggunakan OpenAI package-nya sendiri gitu. Jadi bisa langsung pakai tinggal ngubah base URL-nya gitu ya. Nah, di sini kita lihat base URL-nya tuh openrouter.ai API v1. Jadi kalau kalian buka di sini, mana ya, chatbox gitu ya. Di sini kan OpenAI gitu ya. Kalian tinggal ganti aja ini host-nya tuh jadi openrouter.ai. Nah, di sini kalian kopikan namanya teh API key-nya gitu ya. Misalkan jadi teh kita balik lagi, kita buka ini gitu ya. Ups, buka key-nya gini, kita bikin misalkan ini tes 2 gitu ya. Nah, kalian bisa nentuin juga limitnya. Misalkan kalian udah top up di OpenTutor, misalkan $5, saya pengen eksperimen $1, jadi masih ada sisa $4, kalian bisa mengatur lah limitnya di opsinya pada saat pembuatan API key-nya. Jadi kalian di sini kita paste gitu ya. Di paste, udah gitu Nah, di sini kalian tinggal tentukan model mana aja yang kalian mau tambahkan gitu. Kalian tinggal buka model gitu. Di sini misalkan saya pengen model yang terbaru nih ada Moonshot. Nah, saya mungkin ups, di Moonshot. Nah, di sini ada salin gitu ya. Salin nama modelnya, tinggal kalian salin. Di sini tinggal tambahkan model, ditambahkan di sini free gitu ya.
Nah, itu sudah ditambahkan. Mungkin kalian mau tambah lagi, ah saya pengen model yang gratis semua ya. Ya ini emang ada rada manual gitu ya. Nah, jadi kalau di sini tinggal copy paste gitu ke chatbox kalian, terus kalian paste, paste di sini gitu ya. Ada Nvidia lama gitu ya. Ini saya pengennya Maverick gitu ya. Bisa langsung copy di sini juga. Ini buka ya, mau buka ya. Di sini. Kalian juga tinggal pakai paste. Mana ya? Oh, mungkin itu karena udah ditambahin di sana ya. Nah, misalkan pakai model-model yang lain, misalkan saya pakai apa namanya, Wen, misalkan di sini tinggal copy paste. Ya ini tinggal pilih mana aja yang model-model yang kalian pengen eksperimen gitu. Di sini ada skema 3 yang 12 dong. Nah, di sini, nah tentukan max message konteksnya gitu ya. Ini mungkin dibahas lagi lah nanti di video berikutnya. Temperaturnya mungkin pilih aja satu, untuk topinya 0,95. Sebenarnya untuk tiap model punya karakteristiknya sendiri. Kalian lihat manualnya gitu ya. Tapi ikutin defaultnya aja. Mungkin temperaturnya satu, topinya juga eh, 0,95 gitu ya. Di sini kita sebut aja open router gratisan gitu ya. Jadi kalian tinggal save. Nah, kalian buka di sini chatting baru ya, new chat gitu ya. Nah, ini karena sudah teratur ke open router gratisan gitu ya. Pada saat kalian membuka chattingan baru gitu ya, di sini kalian tinggal pilih mau model yang mana gitu ya. Kalau kamu model yang apa misalkan tuh di sini. Misalkan saya tanya Nvidia gitu ya, saya buka tanya lagi gitu. Kalau kamu model yang apa? Tapi itu juga karena di pada saat kita mengirimkan ini ada konteksnya bahwa di sini ada Nvidia lama pada saat ngirim gitu ya. Di sini biasanya ada informasi model ininya dikirim gitu. Jadi secara garis beras besar gitu ya. Jadi ini memberikan gambaran bahwa kalian bisa berinteraksi dengan berbagai model gitu yang tersedia di Open Router gitu ya. Jadi kalau kalian di sini kan yang gratisan, misalkan kalian butuhnya yang konteksnya minimal di 128 gitu ya. Atau misalkan saya pengen yang 1 juta token gitu ya, konteksnya gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat model mana saja yang memiliki kemampuan untuk apa konteksnya tuh di atas 1 juta tokennya. Mungkin ini input input tokennya ya pasti input tokennya sih. Di sini input tokennya kalian bisa lihat, oh ini ada flashlight, begitu ada Gemini 2.0 flash gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ada kayak trivia satu ini, berarti ini eh, paling populer modelnya gitu di openrouter.ai. Jadi semacam gerbang untuk mengakses berbagai model ini bisa kalian gunakan openrouter.ai. Nah, yang membedakan dengan tutorial sebelumnya, ini saya juga ngasih tahu bagaimana kalian berinteraksi dan menggunakan interface yang lain gitu ya. Ada Open Web UI juga bisa kayak gini gitu. Tapi ini harus harus apa effort installnya lebih ribet lah, tapi kalau kalian menggunakan chatbox AI.app gitu ya, kalian juga bisa langsung pakai gitu ya, tapi ini tersimpan eh, di komputer kalian secara lokal untuk API key-nya. Sebagai catatan juga, kalau kalian punya API key, pastikan bahwa API key-nya tidak dikasih ke orang lain gitu ya. Jangan, aduh ternyata kemarin eh, di ada errornya gitu ya, apa misalkan bocor gitu ya, waktu live streaming nggak sengaja ngeliatin key-nya gitu ya, kalian bisa langsung delete key-nya gitu. Atau misalkan diatur gitu, oh ini satu satu ini aja, atau misalkan di $1 gitu. Nah, kalau kalian menggunakan, jadi cara menggunakannya sih sejauh ini cuma seperti ini aja gitu, openrouter.ai. Dan ini kan banyak berbagai model gratis gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai AI Studio gitu ya, saya pengen di satu tempat gitu, pengen berganti, misalkan saya nanya gini, udah gitu saya pengen berganti pakai Google Gemma, coba jelaskan model dan apa itu NVIDIA gitu. Nah, pada saat ini dia ngasih respon, ini tuh sebenarnya teh keluarnya dari model
apa ya? Ups. Oh, ini karena tadi saya udah hapus ya key-nya ya. Ah, jadi kita bikin lagi tes 2 satu. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini, kalau API key-nya udah di delete, jadi udah nggak bisa diakses lagi gitu ya. Sini tinggal ganti aja API key-nya, di save gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini gitu ya, eh, kita pengen jalanin lagi gitu ya. Ini kan udah berbeda model gitu. Jadi kalau misalkan untuk tiga percakapan pertama mungkin kalian bisa pakai model yang terbaik gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang sederhana gitu, kalian bisa pakai menggunakan model yang lebih murah gitu ya. Misalkan pada sini, saya pengen pakai Qwen gitu ya. Coba jelaskan apa itu GPU gitu ya. Nah, di sini kalian bisa berinteraksi gitu ya. Kalian juga bisa apa namanya? Memanfaatkan berbagai model dalam satu sesi gitu ya. Dan ini biasanya hitungannya jadi lebih murah dengan catatan kalian mengerti apa yang kalian lakukan gitu ya, berinteraksi dengan large language model gitu. Tapi ini ngasih gambaran besar aja bahwa kalian bisa menggunakan berbagai model melalui OpenTutor.ai dengan interface yang berbeda. Sepertinya itu aja gitu ya. Jadi untuk tutorialnya atau pengenalannya tentang OpenTutor.ai dengan chatbox gitu, cukup di sini aja. Kita lihat di video berikutnya. Terima kasih semuanya.